Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class. Today, we're going to learn about simple past tense. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. For example, they went to Solo last night. Mereka pergi ke Solo tadi malam. She was sad yesterday. Dia sedih kemarin. Dalam contoh tersebut, terdapat keterangan waktu last night, tadi malam, dan yesterday, kemarin. Karena keterangan waktunya lampau, maka menggunakan simple past tense. Well, bagaimana untuk membuat kalimatnya? Untuk membuat kalimatnya, kita bisa menggunakan pola kalimat berikut ini, tergantung jenis kalimatnya, kalimat verbal atau kalimat nominal. Kalimat verbal yaitu kalimat yang memiliki kata kerja, sedangkan kalimat nominal yaitu kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Untuk kalimat verbal yang positive sentence, rumus kalimatnya adalah subject plus verb to plus object atau complement. Misalnya, she wrote a letter yesterday. Dia menulis sebuah surat kemarin. Ingat ya, untuk kalimat positif ini, verb yang dipakai adalah verb to. Untuk kalimat negatifnya, rumusnya adalah subject plus did plus not plus verb one plus object atau complement. For example, she did not write a letter yesterday. Dia tidak menulis sebuah surat kemarin. Ingat ya, untuk kalimat negatifnya menggunakan verb one. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya adalah did plus subject plus verb one plus object atau complement. For example, did she write a letter yesterday? Apakah dia menulis sebuah surat kemarin? Jadi, untuk kalimat interrogatif, kita menggunakan verb one dan meletakkan did di awal kalimat. Did yang berada di awal kalimat tanya artinya apakah? Bagaimana untuk menjawabnya? Well, untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan yes or no. Jika yes, rumusnya adalah yes diikuti subject plus did. Jika no, maka rumusnya adalah no diikuti subject plus did plus not. Next, bagaimana untuk kalimat nominal ya? Untuk kalimat nominal atau kalimat yang tidak memiliki verb, rumus kalimat positifnya adalah subject plus was atau were plus adjective atau noun atau adverb. ADJ di sini adalah adjective, yaitu kata sifat. N adalah noun atau kata benda. ADV adalah adverb atau kata keterangan. Contoh kalimat positifnya di sini adalah she was sad last night. Dia sedih tadi malam. Untuk mengubahnya menjadi kalimat negatif, kita tinggal menambahkan not sesudah was atau were. For example, she was not sad last night. Dia tidak sedih tadi malam. Untuk mengubahnya menjadi kalimat tanya atau interrogative sentence, rumusnya adalah was atau were plus subject plus adjective atau noun atau adverb. For example, was she sad last night? Apakah dia sedih tadi malam? Jadi, was atau were yang diletakkan di awal kalimat tanya artinya apakah? Bagaimana untuk menjawabnya? Well, untuk menjawabnya kita bisa menggunakan yes atau no. Jika yes, rumusnya adalah yes plus subject plus was atau were. Jika no, maka no diikuti subject plus was atau were plus not. Ingat ya, untuk kalimat nominal harus menggunakan to be. To be yang dipakai untuk kalimat nominal dalam simple past tense adalah was atau were, tergantung subjeknya. Was digunakan untuk subjek I, he, she, it, sedangkan were untuk subjek you, they, we.
Berikut ini time signal yang sering digunakan dalam simple past tense. Di antaranya adalah yesterday, kemarin, last night, tadi malam, last week, minggu lalu, last Sunday, hari minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, 1 hour ago, 1 jam yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, a week ago, seminggu yang lalu, in 2007, pada tahun 2007. Contoh penggunaannya dalam kalimat. Burhan waited for someone last Sunday. Burhan menunggu seseorang pada hari Minggu yang lalu. Hilmi met Desi a week ago. Hilmi bertemu Desi seminggu yang lalu. Fahri was at home this morning. Fahri di rumah tadi pagi. Arfa and Devi had dinner together last night. Arfa dan Devi makan malam bersama tadi malam. Rian was very angry yesterday. Rian sangat marah kemarin. Perlu diingat ya bahwa dalam simple past tense, penggunaan verb to hanya berlaku dalam kalimat positif. Sedangkan dalam kalimat negatif dan interrogatif menggunakan verb one. Terdapat 2 jenis kata kerja, yakni regular verb atau kata kerja yang beraturan dan irregular verb atau kata kerja yang tak beraturan. Untuk regular verb, tambahkan akhiran ed. For example, stay berubah menjadi stayed. Jika berakhiran huruf e, cukup tambahkan huruf d saja. For example, save berubah menjadi saved. Jika berakhiran huruf Y dan sebelum huruf Y konsonan, maka huruf Y diganti I, kemudian ditambah ed. For example, study berubah menjadi studied. Untuk irregular verb, perubahan verb one ke bentuk verb two sudah ditentukan. Jadi harus dihafalkan. For example, drink menjadi drank, eat menjadi ate. Ada beberapa irregular verb yang tidak mengalami perubahan sama sekali dari bentuk verb one ke verb two. Contohnya, put, cut. Jadi tetap ya, untuk put bentuk keduanya juga put dan cut bentuk keduanya juga cut. Next, berikut ini exercise yang bisa kalian kerjakan. Make 5 positive sentences using simple past tense, then change into negative and interrogative form. Okay everyone, I think that's all my explanation about simple past tense. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Thanks for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.